3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Budianto SNM Ekonomi Di sini saya akan melakukan pembelajaran pendekatan DPD dengan model Braille-Based Learning materi kelas 10 kebutuhan dan kelangkaan. Saksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Saya persilakan. Silakan berdoa. Baik, terima kasih anak-anak. Mari kita berdiri sebentar untuk dalam rangka menyanyikan lagu Indonesia Raya, menang jasa para arwah para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Berdiri, saya persilakan semuanya untuk berdiri. Semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu ibu. Etekan kebangsaanku, dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, rakyatku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saraya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kita lanjutkan kegiatan kita. Selanjutnya untuk pagi hari ini langsung saya akan menanyakan, mengabsensi keberadaan teman-teman kalian yang ada hari ini yang bisa hadir. Ahmad Surya Galih, Ahmad Adiul Hilmi, Ahmad Bayaki Jihan, Ahmad Wildan Khaironi, Aap Sip Ainul Yakin, Atar Najihan, Aunur Rofik Ulil Firdaus, David Rizky Pairus, Doni Priya Ramadita, Fahri Widitya Wijaya, Franky Setiawan, Ibra Dafarisa, Lukman Hakim, Muhammad Artin Basa, Muhammad Rizky Al Mubarak, Muhammad Aska Faleh, Muhammad Hansalah Salim, Muhammad Husain Salman Ali,
Muhammad Libasan Asman, Muhammad Malik Khairuddin, Muhammad Muhajir Aska, Muhammad Nazar, Muhammad Syiabuddin Alawi, Muhammad Zidan Fitri, Muhammad Ziyaki Fuad, Rizky Hidayatullah, Rizky Hidayatullah ya, Yafi Estiawan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menanyakan materi tentang kemarin ya, minggu kemarin kita sudah sampai ke kebutuhan dan keinginan. Nah, ini akan saya lanjutkan materi ini tentang kebutuhan dan keinginan serta kelangkaan, ya, kebutuhan, keinginan manusia dan kelangkaan. Oke, apa itu artinya kebutuhan? Bentar. Oke. Oke. Baik, apa itu artinya kebutuhan? Saya akan mengulas kembali materi kemarin. Apa itu artinya kebutuhan, Mas Jerome? Mas, siapa ini namanya? Silakan, Mas Bayaki. Apa artinya kebutuhan? Kebutuhan itu apa? Kebutuhan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Satu yang dibutuhkan manusia. Apa, Mas? Mas Hasan Salim. Apa artinya kebutuhan? Oke, satu lagi. Apa, Mas? Apa artinya kebutuhan? Ya, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dipenuhi manusia dalam melaksanakan kehidupannya. Sekarang keinginan. Apa itu artinya keinginan, Mas Yafi? Apa? Keinginan itu apa? Segala sesuatu yang tidak harus dipenuhi oleh manusia, ya kan? Jadi semacam keangan-angan, ya keinginan, gitu nggih. Jadi seperti itu. Baik, kemudian apa itu artinya kelangkaan? Untuk Mas Pari. Ya, betul sekali. Ya. Jadi kalian hari ini ya sudah bisa membedakan apa itu kebutuhan, keinginan dan pengertian kelang. Nah, itu nggih. Baik, langsung saja saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang harus kalian ketahui. Ya. Saya akan sampaikan apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengetahui konsep kebutuhan manusia dan adanya kelangkaan sumber daya. Ya. Yang kedua, membedakan antara kebutuhan dan keinginan dengan contoh konkret. Nah, itu ya. Tadi sudah saya tanya apa itu pengertian kebutuhan, apa itu pengertian kelangkaan, termasuk keinginan tadi saya tanyakan nih. Bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam contoh kehidupan nyata, gitu kan ya. Kemudian di sini benar, bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan apa aja kemarin ya. Nanti saya jelaskan apa sih mempengaruhi kebutuhan. Mengidentifikasi contoh kelangkaan dalam kehidupan nyata, termasuk menganalisis dampak kelangkaan terhadap pengambilan keputusan ekonomi. Ya, jadi ada beberapa faktor yang harus kita ketahui. Apa itu? Pertama, mengetahui definisi kebutuhan, kelangkaan, termasuk keinginan juga. Terus menjelaskan faktor yang mempengaruhi kebutuhan, termasuk memberikan contoh kelangkaan dari kehidupan nyata, menganalisis dampak kelangkaan, bisa mengambil suatu itu masih menganalisis, bukan menganalisis, maksudnya gitu. Dampak kelangkaan terhadap pengambilan keputusan ekonomi, termasuk contoh-contohnya, termasuk bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Baik, langsung saja. Dari ini nanti pembelajaran kita adalah 1. Salam ekonomi jaya. 2. Salam ekonomi mantap. 3. Salam ekonomi luar biasa.
Kedua salam ekonomi, salam equilibrium. Saya ada kembali tadi. Yang keempat yuk. Siapa yuk? Salam satu, salam ekonomi, jaya. Dua, salam ekonomi, mantap. Tiga, salam ekonomi, luar biasa. Empat, salam ekonomi, salam equilibrium. Baik, masih. Itu ya. Baik ya. Ini ada soal pretest dulu. Saya ingin mengetahui kemampuan kalian. Kalau dikerjakan, nanti waktunya 10 menit atau 15 menit ya. Antara itu, nanti dikerjakan ini soal pretest ya. Kalau dikerjakan, seperti dapat satu nih. Oke. Ini soal pretest, langsung kerjakan ya. Pretest tentang kebutuhan dan kelangkaan. Ya. Kerjakan di sini ya, di bawahnya. Saya beri waktu antara 10 menit paling cepat maksimal 15 menit ya. Ya. Udah mas. Oke. Oke. Baik. Oke. Siapa lagi belum? Oke. Bukan mas. Ya. Yuk. Oke ya. Terima kasih sudah mengerjakan soal pretest dengan baik. Nah, ini tadi cuma untuk mengetes kemampuan kalian untuk penguasaan materi Pak yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan menampilkan materi video tentang apa kebutuhan dan kelangkaan. Tolong diperhatikan, ya. Tapi sebelum itu, sebelum saya menampilkan, saya ingin kalian terlebih dulu membaca materi paket kalian. Baca dulu halaman berapa itu? 9 sampai 15 paket kalian. Silakan dibaca dulu ekonomi. Nah, saya ingin kalian menguasai materi lebih lengkap lagi penguasaan materi tentang kelangkaan dan kebutuhan. Halaman 9 ya, mulai halaman 9 sampai 15 silakan. Habis itu nanti kita lanjutkan materi video. Silakan dibaca. Ketika manusia memiliki sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, kenapa sih sumber daya itu terbatas? Ada beberapa penyebab terbatasnya sumber daya yang ada. Pertama, adanya keterbatasan benda atau sumber daya di alam. Untuk membuat pakaian dibutuhkan benang yang terbuat dari serat. Kita berarti ada, maka baju akan lengkap. Yang kedua adalah adanya kerusakan sumber daya alam oleh manusia. Ya. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara, termasuk dengan merusak alam. Jika alam sudah rusak, maka kita tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber yang tersedia dari alam. Terbatasnya alat kebutuhan juga disebabkan karena keterbatasan Ini mempermula ya penyebabnya kelangkaan ini ya saat ini. yang ada. Cepatnya perkembangan penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana kebutuhan yang pada akhirnya menyebabkan tidak terpenuhinya semua kebutuhan setiap orang. Oleh karena itu, ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana kebutuhan yang terbatas, membuat orang harus memilih dengan bijak kebutuhan mana yang harus mereka penuhi terlebih dahulu di antara keinginan dan kebutuhan yang ada. Untuk dapat memilih dengan bijak, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah seberapa besar biaya yang harus kita keluarkan jika kita harus mengorbankan sesuatu atas pilihan tersebut. Hal ini dikenal dengan analisis biaya keluar. Kemudian, berapa manfaat yang kita terima dari pilihan yang ada. Hal ini kita kenal dengan istilah Masih biaya manfaat ya. Ini ya. kemudian Prinsip ekonomi. mengidentifikasi faktor
Nah, ini bunyi prinsip ekonomi. Ya. Sehingga kepentingannya bagaimana kita memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat kebutuhan yang terbatas, jawabannya adalah dengan melakukan pilihan. Pilihan ini adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sangat efektif dan juga efisien. Sekian penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi PowerPoint dari saya. Ya, tadi kilas ya videonya. Baik, langsung aja ya, materi tentang kelangkaan. Ya. Apa? Kebutuhan manusia dan kelangkaan. Ya. Ini kan tadi sudah kita belajar. Empat yuk menghadap yuk semuanya yuk, Mas. Satu kelompok dapat satu model soal, ini dikerjakan, diskusikan. Kelompok satu. Oke, kumpulkan dulu. Kalau kelompok dua, ini gimana? Gabung, Mas? Mas Arti sama sini? Sini aja. Mas, sini Mas. Gimana? Apa ini satu kelompok? Gabung yuk, yuk gabung Mas. Mas, yuk gabung yuk. Segera yuk. Sini Mas Arti. Sini Mas Arti. Yuk, sini yuk. Bawa kursi, bawa kursi. Bawa kursi. Ya Mas, bawa kursi ini 44 G, 44. Model 2. Model 2. Yuk, model 3. Ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 2 ya. Langsung didiskusikan menghadap Mas. Model 3, ini model 3. Yuk, langsung 44 dulu, 44 dulu. Yuk. Ini kelompok berikutnya, yuk. Kelompok 4. Ini. Bentar. Itu ada berapa, Pak? Bentar. Enggak ya, Pak. Itu ada berapa? 3. Bentar. Enggak ya, siapa? Nah, gitu. Itu jadi satu kelompok aja. Bentar. Ini ya, model 4. Ada yang model 3 nih. Dureso. Oh, itu kalian pas absen tadi. Oh, beli ini nih. Mundur nih. Enggak usah. Beli ini. Aku tadi cuma mau mikir mau beli ini. Mas kadung. Iya, nah. Ya aku ramah saja jam juga apa masalah mesti pakai tempat jadi. Nah, ya. Mas Tengkot balik ini. Tapi apa ya? Duh, aku mau kalingan. Ternyata nanyakan kabar. Biasanya aku ngajak nanyakan kabar kan. Enggak ada langsung absen. Enggak apa-apa. Langsung absen. Terus kan absen tadi kan pas berdiri ya. Absen tadi loh. Terus kan dulu kembali ya kita absen. Jadi kabarnya absen ngono udah itu ya. Oke, silakan kerjakan, nggih. Nah, yuk. Nanti per kelompok nanti, kelompok 1 sampai kelompok 6. Nggih. Misalkan diulang kembali gimana? Gak apa-apa sih Mas Pak Dendi tadi kan jamnya siap dipakai.
Tapi kan elek nek dikrek. Mesti awalnya kan iso. Katanya jelek batinnya. Hah? Lama bi. Bisa. Kus pembekar iso. Digabung iso Kak. Di 90 menit. Pra dewe lho, dari satu. Katanya bisa. 90 menit malah, 90 menit. Bisa kan berdiri 90 menit sampai bukannya sampai diedit bisa tak? Bisa. Katanya tadi crack. Enggak. Gini, ini kan yang full dulu. Terus yang pembukaan mau tak belinya bisa mengurangi. Tapi kan matanya kelihatan sekali. Dari kapan ya? Lama. Terus budget ya. Oh, no. Bisa. Lulus. Oke, enggak apa-apa. Atau nanti ngedit siang gimana? Nanti gini, apa nanti bimbing KT. Nanti kamu kan ke anu, mau tak, anu kan tadi, ke BKT di anu aja di sekretariat. Mau tak mau. Bener, iso ngedit Excel tak? Enggak bisa. Editnya jenis yang multimedia. Kan BKT itu. Terus kalian iku ae. Kok di anu ya? Kok pembukaan ya? Ini sana ya? Tadi kan saya jeleknya itu harusnya kan habis Indonesia Raya, tak suruh duduk kembali, baru nanyakan kabar, baru absen. Tadi kan enggak saya diri langsung absen. Udah pesan saya. Biasanya ya apa? Ya, apa-apa. Oke, silakan didiskusikan. Ya, yuk diskusikan yuk. Yuk. Ya, pokoknya cari dulu. Bisamu sebisamu. Silakan. Ya, ada 4 modal soal ya. Saya nanti dipresentasikan per kelompok. Yuk. Sudah, oke, siap. Kelompok 6 sudah. Kelompok 5? Iki ku langkah untuk antisipasi saurune ora pas. Kelompok 3 sudah. Mas, bantu anggotanya. Kelompok 6 ya.
dibacakan soalnya jawabannya. Semuanya. Empat orang, satu kelompok maju semua. Terus. Sini. Oke, kelompok 6 nggih. Ya itu tadi menjawab pertanyaan itu. Menjelaskan pertanyaan tadi nggih. Jadi semuanya apa? Menjelaskan pertanyaan yang sudah dijawab. Silakan. Yuk, ini terserah dari soalnya dulu. Mas langsung soalnya saya ya, Mas. Langsung Satu, sebutkan 5 jenis sembako yang termasuk kebutuhan pokok. Kamu menjawab beras, minyak goreng, gula, telur, dan cabai. Dua, sebutkan 3 penyebab utama kelangkaan sembako. Kelangkaan tersebut disebabkan oleh pasokan beras yang menurun akibat gagal panen di sejumlah wilayah yang menyebabkan harga sejumlah kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Sementara itu, pemerintahan akan keluar semakin tinggi menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Bahkan masih beberapa oknum yang libur menjual kembali dengan harga yang lebih mahal. Apa dampak kelangkaan sembako terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah? Pembelajaran pada bagian ini adalah kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, dan jenisnya bermacam-macam. Ya, sudah saya jelaskan tadi, ada kebutuhan, ya, beberapa jenisnya banyak sekali. Kemudian kelangkaan adalah satu kondisi di mana jumlah barang terbatas dengan permintaan sangat banyak. Itu ya. Nah, apa sih penyebab kelangkaan? Sudah dijelaskan adalah kelangkaan sumber daya alam, kurangnya tenaga ahli dalam mengolah sumber daya dalam usaha lingkungan kepada manusia, jumlah produksi barangnya terbatas, lagi kita juga sedikit, sehingga itulah beberapa penyebab kelangkaan. Kemudian apa yang keinginan, harapan atau angan-angan yang dicapai manusia, jadi keinginan tidak harus dipenuhi, tapi jadi juga apa yang menyebabkan kita jadi terbatas karena adanya keterbatasan pendapatan manusia. Itu ya. Oke. Kemudian refleksi pada bagian ini gimana pembelajarannya pada hari ini tadi? Oke. Kira-kira gimana penjelasan saya tentang materi kebutuhan dan kelangkaan? Dipahami ya? Nah, semangat ya. Oke, semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran pada bagian ini dengan apapun hasilnya. Semoga merupakan manfaat, berkah, nambah ilmu, materi, wawasan tentang kebutuhan dan kelangkaan. Dan materi minggu depan kita mempelajari tentang apa? Biaya berubah. Itu gitu. Baik, kita belajar pada bagian ini kita akhiri dengan berdoa. Silakan berdoa terlebih dahulu.